Setelah 100 hari lebih menjelajah Sumatera, kami tiba di sini. Dari lintas barat hingga timur Sumatera, akhirnya perjalanan panjang ini membawa kami ke tempat yang luar biasa. Savana megah yang luas, rumah besar bagi gajah Sumatera. Menyusuri hutan tropis yang masih terjaga, mendengar suara alam yang begitu hidup, hingga susur sungai yang tenang untuk melihat burung-burung cantik yang menjadikan tempat ini surga bagi keanekaragaman hayati. Inilah Kelana Bentala dari Waikambas, Sumatera. Pagi ini di Pekanbaru kita akan melanjutkan perjalanan ke Jambi. Estimasi sekitar 410 km melewati daerah banjir di Simpang Pelalawan. Kita makan sarapan pagi dulu. Ini ada soto di pinggir jalan Pekanbaru buat sarapan pagi hari ini. Banjir pertama coba kita lewati. Aman, jangan turun gas. Kita berangkat dari jam 8, tapi terjebak macet 4 jam. 4 jam lebih ya terjebak macet. Macet karena banjir, jadi ada jalan dibuka tutup karena banjir. Banjirnya sampai 1 meter lah, ada 1 meter ya Sep ya? Titik terdalamnya lebih dari 1 meter sedikit. Nah terus terjebak macet selama 4 jam, kita baru bisa jalan lagi, bisa gerak lagi. Dan kita udah melewati beberapa kecamatan atau kabupaten, mungkin kita nggak tahu. Kita bergerak dari jam 2 ya tadi. Ya. Bebas dari macet banjir itu jam 2, sekarang udah jam 5, jam 2, 3, 4, 5, udah 3 jam perjalanan, kita udah sampai di daerah mana ini? Saya tidak tahu. Ini kita mau makan dulu karena terakhir kita makan tadi pagi, lapar banget. Ayo kita makan. Betul. Rasa lega langsung menyergap begitu roda kembali berputar di aspal kering. Namun perjalanan masih panjang, dengan lebih dari 900 km tersisa menuju ke Palembang. Kami harus melaju di lintas timur Sumatera, membelah hamparan kebun sawit, dan bersaing jalur dengan truk-truk besar yang mendominasi jalanan. Seperti biasa, begitu malam tiba, kami mencari penginapan untuk sekedar meregakan otot dan mengisi tenaga. Oke, selamat pagi. Semalam kita nggak sempat laporan karena emang bener-bener udah capek banget. Semuanya udah capek. Semuanya langsung nyampe penginapan, langsung tidur semuanya. Bahkan nggak ada yang mandi. Jadi pagi ini kita baru masuk ke Provinsi Jambi, mungkin belum terlalu jauh dari Jambi, dan kita masih ada sekitar 100 km lagi buat sampai ke pusat kota Jambi. Tapi tujuan kita sekarang adalah langsung ke Palembang. Mungkin jadi 10 jam perjalanan lagi. Kenyang lagi kita di perjalanan. Ini kita lagi isi solar dulu karena kita nggak tahu medan di Sumatera itu seperti apa. Jadi kira-kira ada 100.000 kita isi, kita terus isi solar. Seperti itu. Mungkin sekarang kita bakalan cari sarapan. Setelah cari sarapan kita lanjut lagi. Keesokan paginya perjalanan dilanjutkan melewati pusat kota Jambi hanya untuk singgah makan dan rehat sejenak sebelum kembali menatap jalan lurus yang terasa monoton. Lintas timur Sumatera benar-benar melelahkan. Jalurnya panjang, ramai oleh kendaraan besar, dan tanpa banyak destinasi menarik yang kami singgahi. Namun akhirnya setelah seharian di balik kemudi, kami pun tiba di kota Pempek, Palembang. Perjalanan panjang penuh debu dan kemacetan ini berujung di kota yang siap menyambut kami dengan hidangan khasnya. Jam 8 akhirnya kita masuk kota Palembang. Dan yang wajib dicobain pertama kali adalah pempeknya. Ini katanya salah satu pempek yang enak, ada pempek candy. Kita cobain langsung aja bagaimana merasakan pempek di kotanya langsung.
Begitu tiba di Palembang saat malam, tanpa pikir panjang, kami langsung berburu kuliner khas yang sudah melegenda. Bersyukur banget tinggal di Indonesia, negeri dengan ragam cita rasa yang luar biasa. Dan di sini sudah pasti kuliner yang paling dicari pempek Palembang. Dari gerobak kaki lima hingga restoran besar, hampir di setiap sudut kota aroma pempek menggoda selera. Dan benar saja, gigitan pertama langsung bikin ketagihan. Teksturnya kenyal, ikannya terasa kuat, dan ketika dicelup ke kuah cuko yang asam, manis dan pedas, rasanya benar-benar pecah di mulut. Palembang, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, tak bisa dilepaskan dari ikon utamanya Jembatan Ampera, berdiri megah di atas Sungai Musi. Jembatan ini bukan sekedar penghubung antara seberang ulu dan seberang hilir, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan kota yang terus berkembang dari masa ke masa. Jembatan Ampera dibangun pada era Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1965. Awalnya, jembatan ini memiliki mekanisme angkat yang memungkinkan kapal besar melintas di bawahnya. Mengingat Sungai Musi adalah jalur perdagangan utama sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Namun, seiring waktu, mekanisme tersebut dinonaktifkan karena dianggap menghambat lalu lintas darat yang semakin padat. Kini, Ampera bukan hanya jembatan, melainkan simbol kejayaan Palembang. Tak jauh dari Jembatan Ampera, kami mengunjungi Museum Sultan Mahmud Baharudin II yang terletak di tepi Sungai Musi. Museum ini menyimpan berbagai koleksi peninggalan sejarah, mulai dari arca peninggalan Kerajaan Sriwijaya, perhiasan kuno, senjata tradisional, hingga pakaian kebesaran Kesultanan Palembang. Jadi ini ada bukti prasasti yang menandakan kota Palembang itu merupakan kota tertua yang ada di Indonesia nih. Ini ada batu ya, batu prasasti, dan di sini ada aksara Kaganga. Ini mirip-mirip aksara Jawa juga. Ini usianya udah 1300-an lah kurang lebih. Selain itu, di dalamnya terdapat dokumentasi perjalanan sejarah kota ini, dari masa Sriwijaya, kolonial Belanda, hingga era Kesultanan. Berkunjung ke museum ini memberi kami pemahaman lebih dalam tentang kejayaan masa lalu Palembang, memperkaya pengalaman kami setelah mengagumi keindahan Jembatan Ampera. Perpaduan antara sejarah dan panorama kota membuat perjalanan ini semakin berkesan. Selain terkenal dengan ikon kotanya, Jembatan Ampera, Palembang juga sangat erat kaitannya dengan kuliner khasnya, pempek. Semalam saat pertama kali tiba di kota ini, saya langsung mencicipi pempek. Dan hari ini saya ingin menggali lebih dalam tentang makanan yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang, sekaligus salah satu hidangan favorit di Indonesia. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih otentik, saya berkunjung ke Pempek Mama Musi, salah satu tempat legendaris yang mempertahankan cita rasa pempek khas Palembang. Di dapurnya, saya menyaksikan langsung proses pembuatannya. Adonan ikan segar dan tepung sagu diuleni hingga kalis, lalu dibentuk menjadi berbagai varian seperti pempek kapal selam, lenjer, dan adaan. Setelah direbus dan digoreng hingga kecoklatan, pempek pun siap disajikan dengan kuah cuko yang kental dan harum. Saat momen mencicipi tiba, berbagai jenis pempek tersaji spesial di hadapan kami. Di meja kita ini ada, kayaknya udah lengkap, cukup lengkap ya pempek-pempeknya. Ini ada pempek telur yang kecil, pempek lenjer yang kecil, kemudian ada pempek panggang, ada pempek kerupuk, lalu ada pempek tahu, ada pempek kulit, ada otak-otak, terus ada laksan, ada celimpungan, sama ada tekwan. Lengkap ini udah. Ini di kongsrang-kangsreng dulu. Terus di ini jeruk. Baru makan. Jadi kan ini dari pempek itu ada bumbu yang namanya tuh cuko ya, umumnya kalau orang-orang bilangnya cuka ya.
Nah ternyata ketika kita tanya bahannya apa aja dari cuko ini, ternyata nggak ada cukanya sama sekali. Ini ada dari bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, terus ada cabai, gula merah, kecap, gula aren, asam, udah. Jadi nggak ada cukanya sama sekali. Pantesan kalau misalnya orang-orang di Palembang sini sarapannya tuh ini. Jadi apa ya? Enak. Pertama enak, yang kedua baru tahu cara makan tempe yang benar. Dari kemarin kita bingung nih, liatin orang lain kan pakai mangkuk yang kecil. Kita di piring yang sebesar itu kita tuang ke situ semua, makan. Dan ternyata itu ya mungkin sama aja sebenarnya makannya, cuman ada cara yang apa ya, memang umum dipakai di sini. Cara makan pempeknya tuh kayak tadi abang contohin, mantap. Gigitan pertama menghadirkan sensasi kenyal yang berpadu sempurna dengan rasa gurih ikan, serta keasaman dan sedikit pedas dari kuah cukonya. Lebih dari sekedar makanan, pempek membawa cerita panjang tentang budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun di kota Palembang. Sejarah pempek sendiri dipercaya berawal dari abad ke-16 pada masa Kesultanan Palembang. Konon seorang warga Tionghoa yang tinggal di Palembang mengolah ikan sungai yang melimpah menjadi makanan yang lebih tahan lama dan lezat. Dari situlah nama pempek atau empe-empe muncul, berasal dari panggilan ape, sebutan untuk pria tua keturunan Tionghoa. Di Palembang, pempek bukan sekedar makanan biasa. Bagi masyarakat Wong Kito Galo, pempek sudah menjadi bagian dari keseharian. Hidangan ini selalu hadir dalam berbagai kesempatan, dari santapan sehari-hari, perayaan hari raya, hingga oleh-oleh khas bagi para wisatawan. Tak heran jika pempek telah menjadi ikon kuliner yang membawa nama Palembang mendunia. Terima kasih banyak untuk Sultan dan kawan-kawan Palembang yang sudah menemani dan mengenalkan kota ini kepada kami. Seru banget, dari Palembang kami langsung melanjutkan perjalanan ke Lampung Timur. Masuk tol Kramasan, akhirnya ketemu jalan tol lagi. Rasanya kayak pulang ke jalur cepat. Sebelum lanjut, saya keluar di Tol Kayu Agung. Teringat pesan Bapak, kalau ke Palembang jangan lupa mampir ke rumah saudara ya. Kebetulan ada keluarga sepupu dari ayah saya di sini. Saya silaturahmi ke rumah Mas Toko, kakak sepupu saya. Setelah puluhan tahun, akhirnya ketemu lagi. Dan justru bertemu di perantauan di Kayu Agung, Sumatera. Walaupun cuma sebentar, yang penting silaturahmi tetap terjaga. Semoga sehat selalu dan perjalanan terus berlanjut. Kami kembali masuk tol Kayu Agung melaju dengan jarak lebih dari 200 km di jalur Trans Sumatera menuju ke Lampung Timur. Kemudian keluar di tol Tegineneng, kami melanjutkan perjalanan via kota metro. Sempat singgah sejenak, makan malam sebelum melaju lagi dalam gelap dan hujan. Turun jam 20.15 kita memasuki kota metro Provinsi Lampung. Menuju Sumatera lagi. Kita ya makan malam dulu, habis itu kita langsung ke Tony Homestay Wai Jepara, Desa Braja Harjosari untuk menginap malam ini. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Homestay Gajah Shelter milik Blitoni di Desa Braja Harjosari. Tempat ini berada di Kampung Bali, Dusun Gunung Agung, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Ya, nyampe juga ya. Sampai Lampung, ujungnya Sumatera ada ini. Ini udah ujung. Ntar 2 jam lagi Merak. Merak Bakahuni. Bagi kalian yang pernah menonton video saya beberapa tahun lalu tentang Waikambas, pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Ini adalah kunjungan kedua saya, tapi kali ini lebih spesial, karena saya datang bersama dengan kawan-kawan Kelana Bentala. Aku kan sudah dapat info tadi, karena gajah liar di Waikambas dipasang GPS kan ya? Jadi monitoringnya enak sekarang. Nah, kita sekarang ini berada di wilayah Harjosari. Itu Braja Harjosari, daerah selatan
Taman Nasional Waikambas. Ya. Nah, misi kita fokus di gajah liar aja dulu. Ya, setuju. Nanti mudah-mudahan sampai ketemu gitulah. Kita bisa foto gajah liar dari desa. Nah, kita besok itu ke wilayah utara. Desa Karena juga. posisi gajah di wilayah utara desa juga. Karena Taman Nasional Waikambas kan di berbatasan dengan 38 desa dari utara sampai ke selatan. Desa penyangganya. Penyangga, dan itu cuma batas sungai, batas kanal dia. Nah, kemarin kan kita udah jelaskan tentang kanal, keberadaan kanal, tapi bisa nyebrang juga kanal itu. Nah, besok kita ke sana jam 1 kita udah berangkat dari sini, terus kita masuk ke Desa Penyangga Labuan Ratu 7, kemudian kita ke arah pintu gerbang Waikambas, karena dulu Bang Arsal kesini masih tutup Waikambas. Belum. Baru dibuka 20 Desember kemarin. Oh, berarti per tahun kemarin, akhir tahun baru resmi buka? Iya, baru resmi buka dari Covid, hampir 3 tahun lebih. Berarti dia konsepnya apa sekarang? Minat khusus. Jadi kendaraan pribadi udah nggak boleh masuk lagi ke dalam. Oh. Kemudian dulu ada atraksi sama tunggang gajah, sekarang udah nggak boleh lagi. Oh, yang nunggang gajah dulu itu udah iya, bisa. Pengamatannya ya cuman mengamati gajah, walaupun di sana ada gajah jinak banyak. Kemudian memandikan gajah masih bisa. Itu berinteraksinya sekarang. Hari pertama di Desa Brajaharjosari, ini merupakan desa penyangganya Taman Nasional Waikambas. Jadi ini kali kedua saya kesini, dan kedua kalinya ini saya bersama Kelana Bentala. Hal yang sama, yaitu untuk melihat gajah lebih dekat, tapi ini jauh lebih berbeda. Ingin melihat gajah liar yang sedang bergerak dari arah utara. Jadi Desa Brajaharjosari ini di Dusun Gunung Agung, semuanya tuh orang dari Bali. Ini jadi nuansa di sini tuh seperti Bali. Jadi hari ini setelah semalam kita nyampai sekitar jam 10 malam, akhirnya Blitoni menyarankan untuk hari ini nggak usah terlalu pagi pergerakan, istirahat aja dulu. Jadi jam 1 tadi Blitoni masih ada rapat di Taman Nasional, akhirnya jam 2 disuruh untuk merapat ke sana. Jadi ini kita siap-siap dulu, kita makan siang dulu, habis itu kita manasin mobil. Setelah manasin mobil, kita langsung berangkat lagi ke arah Sukadana. Nah, nanti misi kita hari ini yaitu tadi gajah liar. Semoga kita mendapat keberuntungan melihat gajah liar, karena gajah liar di Waikambas itu sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai 60-80-an ekor lah. Agenda pertama, Blitoni mengajak kami ke Taman Nasional Waikambas yang lokasinya berada di Labuan Ratu. Oh iya, Taman Nasional Waikambas ini merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia yang menjadi rumah bagi satwa liar, terutama gajah Sumatera. Kami singgah di Satwa Ekolodge Indonesia dan mengganti mobil menggunakan mobil safari, karena hanya mobil safari yang bisa masuk ke dalam kawasan konservasi ini. Masuk kawasan Taman Nasional pertama kali akan disambut dengan sebuah ruangan, yakni Visitor Center. Setibanya di Visitor Center Taman Nasional Waikambas, kami langsung disambut dengan suasana yang syarat edukasi. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah struktur rangka gajah, yang menjadi media pembelajaran tentang anatomi dan konservasi gajah Sumatera. Di sini pengunjung bisa memahami lebih dalam tentang ekosistem Waikambas, sejarah perlindungan satwa, hingga upaya pelestarian gajah yang terus dilakukan. Jadi di Visitor Center ini didisplay satu ukuran asli rangka gajah Sumatera. Ini asli gitu? Asli ini, dia tingginya segini. Kalau dewasa, kemudian besarnya segini. Kalau berat sih di antara 2,8 atau 3 ton lebih ukuran betina. Ini tapi tulangnya asli? Asli, tulangnya asli. Ini tulangnya asli. Kemudian ya mungkin gading aja yang replika. Nah, ini alasan kenapa gajah tidak boleh ditunggangi kan ya? Kalau kita lihat dari tulang rusuk, memang bukan untuk didesain ditunggangi di atasnya. Dia pasti akan merasakan sakit dan berbeda dengan mamalia lain, kuda dan
sapi sepertinya. Setelahnya kami diajak ke pusat pelatihan gajah atau PLG Waikambas, tempat di mana gajah-gajah yang diselamatkan dilatih agar bisa berinteraksi dengan manusia dengan lebih baik, sekaligus tetap hidup di habitat aslinya. Di sini kami melihat langsung bagaimana para mahut atau pawang gajah merawat dan melatih mereka mulai dari mandi, bermain, hingga berbagai keterampilan yang mereka pelajari. Dulu tempat ini menjadi mass tourism, di mana ada atraksi dan tunggang gajah. Namun kini semuanya telah berubah. Gajah bukan lagi hewan untuk hiburan, melainkan harus dilindungi dan dilestarikan. Beberapa gajah di sini juga difungsikan untuk penggiringan gajah liar yang mendekati permukiman warga agar mereka kembali ke habitatnya dengan aman. Sekarang kita udah ada di PLG lagi, pusat pelatihan gajah. Agenda kita sekarang itu ada memandikan gajah sama ngantor gajah itu untuk ke hutan. Nah sebelum itu kita isi pondasi dulu, sarapan dulu, kita sarapan langsung melihat gajah-gajah ini. Kapan lagi kan sarapan sambil melihat gajah. Selamat makan. Kami juga mendapat kesempatan langka untuk mengikuti aktivitas mahut atau para pawang gajah, menjalani keseharian sebagai pawang gajah. Pertama-tama, kami menjemput gajah dari kandang alami untuk dimandikan. Walaupun sempat takut karena ukurannya yang sangat besar dan naluri liarnya yang masih ada. Pengalaman ini sungguh berkesan. Ya pagi kita minumin sama mandiin seperti ini. Pagi ya? Nah pagi. Nah, terus kita kalau selesai itu kan bisa bersihin kandang banyak. Terus selesai nanti lepas ke angonan. Oh. Nah dari mandiin langsung lepas ke angonan sana. Gitu. Setelah ngelepas di sana nanti bareng-bareng. Dari lepas di angonan nanti pulang lagi ke sini. Oke. Nanti setelah itu kita istirahat di sini, siang dikontrol, kalau jam-jam 2:30 itu baru nyari gajah lagi. Oh gitu ya. Nah, 2:30 nyari gajah lagi, nanti pulang lagi. Dibawa, diminumin, dimandiin, baru masuk kandang. Kami ikut menyikat tubuhnya, melihat bagaimana mahut berkomunikasi dengan gajah dengan isyarat dan suara unik sekaligus menarik. Nah ini instruksi untuk angkat kaki naik ke punggung. Nah ini kita naik ke punggung. Instruksinya suruh angkat kita tinggi. Nah, tinggi. Nah, seperti ini. Nah ya begitu juga turun. Kita suruh angkat kaki juga. Angkat tinggi. Nah, seperti ini. Nih, ini harus bisa semua. Seperti ini. Periksa kuku ini. Ini untuk periksa kuku dari tim kesehatan. Kaki kanan, kaki belakang harus bisa. Nah, ini tak instruksi suruh duduk. Duduk, Kar. Bagus. Nah, ini instruksi duduk. Nah, instruksi tidur. Tidur. Nah. Tidur dia. Seperti ini. Di sini kami diperkenalkan dengan Kartijah, gajah betina pertama yang dilatih di Waikambas. Konon Kartijah adalah kartininya gajah, karena ia selalu peduli terhadap sesama, terutama saat ada gajah lain yang melahirkan. Ia kerap menemani dan menjaga kawanan lainnya, sungguh sosok yang istimewa di dunia gajah. Nah ini mungkin buat orang-orang yang belum tahu Pak, mahut itu apa Pak? Mahut itu sama aja pawang gajah. Pawang gajah ya? Nah, pawang gajah atau serate kan gitu. Itu ada belajarnya dulu Pak? Kalau belajar kami ya sebetulnya kita juga dulu tidak apa ya namanya, tidak punya cita-cita jadi pawang kan gitu. Tetapi ada namanya, ada ini ada untuk masukan pawang, kita mengajukan ke kantor balai. Nah, setelah mengajukan ke balai,
kita di sini di karantina 3 bulan. Nah, setelah karantina 3 bulan, ya namanya di sini ya sistem kayak militer lah, kayak polisi itu di gemblengnya. Nah, setelah itu nanti dikasih gajah liar. Nah, dikasih satu nanti itu kan didampingi sama yang senior untuk melatih. Setelah bisa, baru kita dilepas. Sekarang lagi ikut Mahut untuk mengembalakan ini Berry sama Kartija. Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri savana Waikambas yang luas, melewati beberapa gajah lain yang sedang merumput. Kami diingatkan bahwa memasuki kawasan ini harus selalu didampingi oleh pawang ataupun petugas, karena cukup berbahaya. Salah langkah bisa ditumbur gajah. Kami ikut melihat proses pengembalaan gajah, di mana mereka dilepas untuk mencari makan di padang rumput. Menjelang malam, para petugas kembali menjemput mereka dan memberi tambahan asupan nutrisi menggunakan truk. Tak hanya PLG, di sini juga terdapat rumah sakit gajah pertama di Indonesia. Tempat ini menjadi pusat perawatan bagi gajah yang sakit atau terluka. Para dokter hewan dan tim medis bekerja keras untuk memastikan kesehatan gajah tetap terjaga, mulai dari pemeriksaan hingga pengobatan. Kalau musim normal, kemarau, di sini kerbau banyak. Nah, rencana sama Arsal tadi pagi ngambil kerbau dulu kita, lihatnya gambarnya. Tapi sekarang malah jadi lautan gini nih. Sampai sana nanti. Kita nyebrang pun itu jalannya kanal yang di situ full juga ya? Full juga, penuh juga. Nah, ini fenomena ini sebenarnya nggak selalu sebentar, tapi surut lagi nanti bisa karena hujannya kemarin 3 hari full penuh. ya, jadi penuh lagi. Baru 3 hari ini kok. Nah, baru 3 hari ini. Nah, tapi kita pakai kapal ini, cuman mesinnya belum dipasang. Nah, nanti bapak ini yang bapaknya yang ngatur kita. Selain aktivitas darat, kami juga menjajal susur Sungai Waikambas. Ternyata Taman Nasional ini bukan hanya rumah bagi gajah, tetapi juga berbagai satwa liar lainnya. Kami mengamati burung-burung langka yang menjadikan tempat ini sebagai surga mereka. Kita istirahat dulu sebentar, kita ngopi dulu. Dan ini gubuk jaga. Jadi gubuknya teman-teman KTH dan MMP di sini kalau malam. Biasanya kan gajah liar juga lintasannya di sini. Jadi pas musim rumput mendekatnya ke sini. Dari sini monitoringnya enak, bisa sampai sana. Nah, itu terus ada tanggul buat jalur patroli juga lebih mudah. Kenapa gubuknya dibangun di sini? Betapa kagumnya saat melihat woodpecker atau burung pelatuk di alam liar. Biasanya saya hanya melihat di film-film kartun saja. Selain itu juga kami melihat kiri-kiri laut, kingfisher, hingga elang tikus. Mungkin jika tinggal lebih lama, kita bisa menemukan lebih banyak lagi berbagai jenis burung. Petualangan kami berlanjut ke hutan Waikanan, menjajal safari malam dengan mobil. Udara hutan yang sejuk, gemersik dedaunan, menciptakan suasana yang magis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan malam ini kami benar-benar beruntung. Kami bertemu dengan primata terkecil di dunia, Tarsius. Matanya yang besar bersinar dalam gelap, tubuh mungilnya bertengger di dahan, seolah mengawasi kami dengan rasa ingin tahu. Posisi Tarsius ini sangat dekat, memberi kami kesempatan langka untuk mengabadikannya dengan tenang, tanpa membuatnya kabur melompat. Melihatnya langsung di alam liar adalah pengalaman luar biasa, sebuah pengingat bahwa Waikambas menyimpan begitu banyak keajaiban tersembunyi. Kemudian berlanjut kami mengunjungi pos penjagaan masyarakat yang berfungsi untuk memantau pergerakan gajah liar. Warga bergantian berjaga setiap malam karena gajah liar sering aktif di malam hari dan beresiko masuk ke lahan pertanian. Dengan semangat gotong royong, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam. Ya, Kalau tengah malam, Apa tuh? tengah malam kalau itu keluar, aduh rasanya malas, apalagi hujan. Udah capek gitu ya.
lapar diusir perutnya. juga susah, diusirnya susah. Itu pengalamannya. Dulu ada orang metro ya datang ke sini. Mau deket Ikut ngejar. kakaknya itu. Ya itu ngomongnya ngawur dia mau ingin ketemu. Nggak lama. Namanya Budi. Dia sama saya. Tahu kenapa? Ya itu. Ada orang jauh. Ada orang baru dari metro ke sini mau Kota ingin. metro sini. Saudaranya kan di sini ikut jaga nanam jagung. Saya mau ikut ke ladang, mau ingin ketemu dengan gajah. Jam 5. Gue bilangin jangan Jam ngomong 5. gitulah kalau di sini. Jam 5 sore. Maaf ngomong. Langsung keluar. Nggak lama, gubuknya 7. tumbur, Jam 5. Langsung kena keluar. sininya. Setelah mengenal lebih dekat gajah jinak dan satwa liar lainnya di Taman Nasional Waikambas, kami ingin pengalaman yang lebih mendebarkan, yaitu mencari keberadaan gajah liar di alam bebas. Di Waikambas masih banyak gajah liar hidup berkelompok. Setiap rombongan dipantau dengan GPS Kolar dan memiliki nama unik, seperti Anita, Bintang, dan Gisel, dan juga masih banyak rombongan lainnya. Mereka terus berpindah mencari makan, dan saat ini menurut GPS mereka berada di Waibungur dan Sukadana di utara Taman Nasional Waikambas. Menunggu waktu yang tepat, kami beristirahat di pos Simpang Rusa, lalu melanjutkan perjalanan menuju savana Waibungur. Kita udah di Menara Pantau. Ini rencana kita akan menunggu gajah liar bangun. Karena masih pada tidur ya Pak? Berapa lama biasanya pada tidur bangunnya? Jam 3, jam 4 dia udah mulai bangun, mulai bergerak. Kita pantau dulu sekarang pakai drone. Dia posisinya di mana? Mudah-mudahan sore ini dia keluar. Di tanah terlihat jejak kaki besar, tanda bahwa kawanan gajah pernah melintas di sini. Kami menerbangkan drone untuk mendapatkan pandangan lebih luas. Dari atas, hutan dan savana terbentang begitu indah, membuat saya takjub bahwa ada tempat sekeren ini yang masih terjaga. Berkendara di sini rasanya seperti bersafari di Afrika. Hanya saja ini di Sumatera. Karena tak ada tanda-tanda gajah di sini, kami bergeser ke Rantau Jaya, Sukadana. Dengan mobil 4x4, kami melintasi perkampungan sebelum melanjutkan hiking, mencari titik terbaik untuk mengamati gajah. Perjalanan semakin seru ketika kami harus menyeberangi tanggul dengan jembatan alami dari pohon tumbang. Kami kembali menerbangkan drone dan menyisir lanskap luas. Mata kami terpaku pada layar, mencari tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba terlihat sesuatu berwarna abu kehitam-hitaman di kejauhan. Oke gengs, jadi akhirnya setelah beberapa lama kita mencari, kita ketemu juga dengan titik di mana gajah liar itu berada. Menurut tadi kita pantauan udara butuh ke sebelah timur ya, sebelah timur jarak dari titik ini ke titik gajah liar itu 1 km. Ya mudah-mudahan kita bisa melihat langsung lebih dekat Dan lebih banyak lagi. Tadi sekitar kita ketemu sekitar 5 atau 6 gajah yang baru kita lihat di pantauan udara. Siapa tahu itu di sekitarnya masih banyak lagi. Kita cuman menentukan titiknya dan sekarang kita akan bergerak lebih dekat ke sana. Saat di zoom, ternyata itu adalah kawanan gajah liar, sekitar 10 ekor bahkan lebih, dari yang dewasa hingga yang anak-anak. Terlihat sedang menikmati rerumputan. Mereka tampak aktif, bebas, dan begitu mengagumkan di habitat aslinya. Konon jika seluruh rombongan berkumpul, jumlahnya bisa mencapai 40-80 ekor. Salah satu tempat terbaik untuk mengamati mereka adalah savana Brajaharjosari di selatan Waikambas. Keberadaan gajah liar ini menunjukkan bahwa Waikambas masih menjadi rumah yang aman bagi mereka.
Semoga konservasi terus berjalan, masyarakat dan satwa bisa hidup terus berdampingan tanpa konflik, dan gajah Sumatera tetap terus lestari. Gimana? Ada tambahan? Ya, dengan ini kita menyatakan bahwa overland Pulau Andalas sudah selesai ya. Sudah selesai ekspedisi Kelana Ekspedisi Bentala, Kelana Bentala ke bagian 2 ya. bagian 2 Ke barat ini, Betul. ke Pulau Sumatera dinyatakan selesai. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah mendukung kita dan untuk teman-teman yang udah mengantar kita yang ada di Pulau Andalas ini. Di tiap provinsinya, Betul. di tiap kotanya. Terima kasih banyak. Desa Kalian Abadi. Setelah 100 hari lebih menjelajah Pulau Sumatera, Waikambas menjadi penutup perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami, tapi ini belum selesai. Perjalanan keliling Indonesia kami terus berlanjut, bahkan mungkin sampai Asia Tenggara nantinya.